Dan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang capaian kinerja BNNK Kabupaten Tanah Laut tahun 2023. Tapi sebelum kita ke capaian kinerja, kita ingin pencerahan dulu nih Pak. Saya panggilnya Pak Totok ya? Toto aja Bu ya. Oh iya, oke. Ya, Bu. Kita pencerahan dulu nih Pak Toto dengan tugas-tugas dan program-program apa saja yang ada di BNNK Kabupaten Tanah Laut. Silahkan. Jadi di BNNK, khususnya di BNN ya Bu, seluruh Indonesia itu, tugas kami itu ada yang pertama itu kenapa kami bawa semua untuk dari P2M ini Bu. Iya. Ini yang paling cantik Bu, karena pemberdayaan masyarakat ini selalu untuk pencegahan ya Bu ya. Oh begitu, oke. Ya, jadi memberikan pencerahan termasuk juga deteksi dini khususnya untuk tes urin yang biasa yang apa namanya yang dilakukan. Ini ditakuti juga Pak tes urinnya. Salah-salah ya. Sebenarnya nggak boleh takut harusnya Bu. Iya, nggak tahu tapi iya. Yang kedua ini rehab Bu. Ini rehab ini tugasnya kalau ada rehab itu ada dua. Yang pertama itu melalui penangkapan. Oke. Itu dilakukan oleh Pak Imam itu tadi penyidik. Itu kalau memang di bawah SEMA, dan kalau kita kan narkoba itu ada dua Bu. Ya. Pertama itu penyalahguna, itu bandar, kurir dan semuanya. Yang kedua korban penyalahguna. Oke. Nah korban ini yang diserahkan ke Pak Budi. Itu rehab ada dua. Ini rehab ya? Ya rehab jalan dan rehab inap. Nah ini juga mohon buat pemirsa semuanya, termasuk Ibu di sini, mohon bantuannya. Mungkin kita sudah kerjasama dengan Kabupaten Tanah Laut, dengan Pak PJ kemarin ngobrol, kita akan membuat rawat inap di sini. Jadi kalau di sini ada rawat inap, mungkin baru pertama ini di Kalimantan Selatan yang menyiapkan. Jadi kalau di sini ada rawat inap, selain Sambang Lium, itu rumah sakit jiwa, itu mungkin di Tanah Laut. Jadi seluruh BNK itu pasti ngirimnya ke Tanah Laut. Tanah Laut nantinya. Bakal rame lah di sini. Ya, bakal top lah gitu ya, Tanah Laut dengan program satu-satunya begitu ya Pak ya. Oke, lalu apa Pak yang menjadi pertimbangan kita ketika kita akan membentuk adanya rawat inap? Apakah Tanah Laut menjadi grafik yang tertinggi begitu atau bagaimana? Tanah Laut tidak grafik tertinggi tetap Banjarmasin. Yang kedua tetap Banjarbaru. Tapi karena P4GN ini semuanya harus melaksanakan, dan yang mengambil duluan itu adalah Tanah Laut. Iya, gercep kita ya Pak. Gercepnya Tanah Laut, makanya kami dukung selalu. Itu karena nanti bukan nama Tanah Laut aja Bu, karena ini kan di bawah BNN. Jadi semuanya bisa masuk ke Tanah Laut untuk khususnya rehabilitasi, karena P4GN kan dilaksanakan untuk semuanya. Bukan hanya kita aja, melalui Inpres nomor 2 tahun 2020 ya, itu semuanya harus melaksanakan P4GN. Karena gini, ini pencerahan aja Bu ya. Narkoba ini kan menyasar semuanya Bu. Artinya? Kalau korupsi itu pasti pejabat. Kalau teroris itu pasti radikalisme. Kalau narkoba nggak ngeliat Bu. Mau anak kecil sampai ke presiden pun, itu semuanya. Dan mau perempuan, mau laki-laki, semuanya. Gitu ya? Dan apabila kena narkoba itu pasti hancur semua. Ya kita amit-amit, jangan baik ya Pak ya, kita nggak ada yang luar biasa ya Pak ya? Luar biasa. Nah yang terakhir berantas Bu, penindakan. Nah penindakan itu kenapa kita taruh di terakhir, karena kita berupaya untuk P2M yang kita depankan untuk pencegahannya. Yang kedua rehabilitasi, karena sekarang ini kalau dibilang nggak berhasil, berantas berhasil Bu. Seluruh Indonesia lapas itu 60-80% itu adalah kasus narkotika. Nah ini mau disaring kembali, yang menyaring ini Bu Meta dengan Pak Budi. Jadi jangan sampai pengguna ini masuk ke lapas Bu. Jadi di lapas pun narkotika itu 60-70% itu pengguna yang masuk ke sana. Nah ini regulasi ini mudah-mudahan bisa berubah, karena sudah mau ada perbaikan undang-undang, kita masih 35 2009 kita pakai. Itu mungkin penyerahan sedikit, tapi intinya BNN ini punya 3 perintah Bu. Jadi kalau bagi pengguna yang ada maupun keluarganya, silakan datang ke BNN. Dan kami ada 3 perintah langsung dari pusat. Yang pertama, dirahasiakan siapa orangnya. Yang kedua, rehabnya gratis.
Oh. Yang ketiga, tidak diproses hukum, Bu. Ini kalau Menyerahkan diri. Secara sukarela. Secara sukarela. Okay. Cuman tidak ada yang mau sukarela nih, Bu, masalahnya. Oh begitu? Karena dianggapnya tuh narkotika ini masih momok ya, Pak. Dan tanda kutip, alhamdulillah di sini semua SKPD itu sudah koordinasi dengan kami, sudah kerjasama dengan kami tes urin. Dan kalaupun ada yang positif, ini kan korban. Jadi kita obati dan kita pasti kerjasama dengan para kepala dinas. Mungkin itu, Bu, yang sementara ini. Iya betul. Oke, tanah laut sendiri, Pak, kalau boleh gambarannya nih, kondisi tanah laut di situasi penyalahgunaan narkotika ini seperti apa, Pak? Fluktuasi kita begitu? Untuk sementara kan kalau lihat dari angka prevalensinya ya, 1,7 ya sekarang. Berarti dengan jumlah penduduk di sini 5.000-an ya? Iya, 5.000. Iya. 5.000. Tanah laut bukan 5 juta ya? 500 ribu. Oke. 500 ribu itu sekitar hampir 15.000 lah. Nah, cuman ini kan gunung es, Bu. Betul. Yang kelihatan cuma sedikit, tapi di bawahnya itu besar. Karena hampir semua pengguna narkotika ini dia hanya dikenal oleh kalangannya sendiri. Dan pengguna narkotika ini pembohong yang paling unggul. Oh gitu. Artinya masih banyak pengguna atau korban itu yang tersimpan. Banyak, Bu. Lebih banyak yang tersimpan daripada yang ketahuan. Karena dia ini pengguna ini pembohong yang paling sangat luar biasa. Mungkin lie detector pun nggak bisa untuk dengan itu. Makanya itu sangat sulit ya untuk menentukan. Tapi kita dari ciri-cirinya kita bisa ngelihat. Makanya seperti Bu Meta, khususnya Bu Meta ya, Bu, yang sering ke desa-desa ini dengan ceramah ini. Makanya kalau di desa ini lebih dikenal Bu Meta daripada saya. Nah, kalau di Pemda nih lebih dikenal Pak Budi daripada saya, Bu. Nah, gitu. Iya. Makanya malah dibilang ikonnya. Ikonnya Pak Budi, ya. Makanya saya ajak selalu nih dua-dua orang ini, Bu. Oke, baik. Saya ke Pak Budi. Siap. Pak Budi, tadi disampaikan oleh Pak Toto, ada 2 jenis ya untuk yang direhabilitasi. Tadi ada dari penangkapan dan dari penyerahan diri sukarela ya. Penyerahan diri sukarela. Nah, lalu disampaikan tadi sama Pak Toto, yang sukarela ini kok sedikit sekali begitu. Ini why? Terima kasih. Barangkali selama ini memang banyak masyarakat yang masih belum mengerti tentang apa itu rehabilitasi, sehingga mereka belum mau datang ke kita. Satu, belum mengerti. Yang kedua, masih ada rasa ketakutan karena kan biasa di media-media tuh kan BNN penangkapan gitu kan, sehingga mereka berpikir bahwa kalau dia melaporkan diri takutnya diteruskan gitu kan, akan diproses. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Bu, biasanya budaya masyarakat kita ini kalau terjerumus hal tersebut biasanya merupakan aib. Nah, sehingga enggan atau malu untuk datang, seperti itu. Jadi saya berharap melalui media ini masyarakat bisa mengerti bahwa rehabilitasi itu adalah membantu kita untuk memulihkan daripada ketergantungan. Ke kondisi semula ya. Iya, seperti itu. Jangan takut, seperti apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa ada 3 perintah, ya kan. Pertama gratis, kemudian yang kedua tidak dipidanakan. Nah gitu, yang ketiga dirahasiakan seperti itu. Jadi dijamin. Iya. Nah, lalu selama ini dengan kekuatan kita yang 3 itu tadi, namun masih sedikit kira-kira yang dengan sukarela. Ini upaya-upaya kita yang sudah kita laksanakan apa saja nih Pak Budi? Baik, terima kasih Bu. Jadi ada beberapa upaya yang dilaksanakan oleh BNN terkait dengan rehabilitasi. Yang pertama, kita ada namanya SIL, Sistem Intervensi Lapangan. Nah, ini yang setiap kali kita laksanakan. Jadi kita yang mendatangi sumber-sumber kalau ada informasi terkait dengan
klien atau apa namanya masyarakat yang terpapar atau jadi sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Ini bukan tangkapan kan ya? Bukan. Jadi contohnya kami tahun lalu kita ada buka beberapa sekolah, ya alhamdulillah ada beberapa siswa yang bisa ikut rehabilitasi, tapi rehabilitasinya bukan di BNN Bu, tapi kita menerangi ke pihak sekolahnya. Jadi kita rehabilitasi di sekolah. Itu yang pertama, SIL tadi. Terus yang kedua, kita juga ada program namanya IBM, Intervensi Berbasis Masyarakat. Ini terkait dengan pelaksanaan Desa Bersinar Bu. Nah, di sana itu kita mendekatkan layanan rehabilitasi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, seperti itu. Artinya di Desa Bersinar dibentuk tim yang dibentuk namanya bisa menangani, mendeteksi begitu ya. Sehingga mungkin kalau orang-orang BNN yang datang itu ditakuti, kalau masyarakat kan betul. Mungkin ya. Jadi kami membentuk di IBM itu adalah namanya agen pemulihan Bu. Nah itu kita beri pelatihan, kita beri pembekalan. Nah mereka itulah yang nanti mencari para korban penyalahguna itu untuk diajak merehabilitasikan dirinya. Nah itu pun kalau rehabilitasinya dalam tahapan ringan, itu akan direhabilitasi di desa itu sendiri atau di kelurahan atau kotanya itu sendiri, tidak perlu ke BNN. Tetapi kalau sudah sedang ke arah berat baru diarahkan ke BNN. Sebenarnya ada berapa tahapan, berapa kategori sih Mas Budi? Kondisi para korban ini? Ringan, sedang, berat Bu. Oh begitu. Kalau ringan rawat jalan gitu ya? Ya. Apakah seperti ini nih? Ringan kan berat kan? Kalau indikator kita tergantung hasil asesmen ya Bu ya. Jadi biasanya kan di awal mereka lapor ataupun keluarganya yang membawa itu kita asesmen dulu. Jadi kita tahu nih sejarah penggunaannya, kemudian apa saja yang dipakai seperti itu. Kalau yang baru coba-coba misalnya itu berarti ringan. Indikatornya berarti lamanya dia menggunakan, kemudian jenis yang digunakan, gitu ya. Termasuk efek yang telah yang dirasakan. Kadang-kala ada yang baru tapi efeknya luar biasa, gitu, karena dia masuk ke yang pokoknya jenis yang berat mungkin. Betul sekali. Oh begitu, oke. Iya. Dan di tahun ini beberapa kali dilakukan kalau saya dengar tuh ada pencanangan Desa Bersinar. Sebenarnya ada berapa desa yang sudah kita canangkan tahun ini? Mungkin Bu Meta barangkali yang bisa baik, silakan. Menambahkan. Terima kasih Bu. Untuk Desa Bersinar jumlahnya dari tahun 2021 ya Pak kita. 2021 sudah sekitar 9 kalau tidak salah, sekitar 9 desa sampai Bersinar. 2023 ya? Iya. Tahun kemarin 9 desa atau 9 kecamatan? 9 desa. 9 desa. Oh, berarti kita per desa ya? Per desa. Apakah itu desa itu terkumpul di satu kecamatan atau diambil dari satu kecamatan, satu desa dulu gitu? Itu kalau untuk pembentukan Desa Bersinar biasanya kita lihat dari peta kerawanan yang dilakukan sama pemberantasan. Potensial. Seperti itu Bu. Peta kerawanan ya. Jadi bukan program yang kita tetapkan. Nih kita harus ambil dulu nih tahun ini misalnya di satu kecamatan satu desa. Artinya tiap-tiap kecamatan ada satu desa, tidak ya? Tidak. Berarti ada kemungkinan di dalam satu kecamatan tuh ada beberapa desa. Iya. Seperti di tahun 2022 kemarin kita di Kecamatan Bati-Bati kita ada 2 desa yang dijadikan Desa Bersinar. Tahun 2023 kemarin juga di satu kecamatan ya. Satu kecamatan. Jadi ada berapa desa? Kecamatan Plehari. Satu kelurahan dan satu lagi desa. di Kecamatan Plehari. Iya. Ini karena ada pertanyaan juga Mas Budi, Mbak Meta dan Pak Toto dari kawan-kawan. Ini kenapa nih kecamatan saya belum ada bersinarnya? Jadi mungkin saya nambahkan aja Bu ya. Itu Pak, siap. Kebetulan memang maunya sih Bu, ini semua kita Desa Bersinar. Karena kebetulan anggaran kami itu hanya 2 per tahun. Nah ini kami juga sudah kemarin kerjasama dengan Pak PJ. Syukur-syukur mungkin ada kerjasama dengan Pemda, khususnya anggaran di dana desa itu untuk Desa Bersinar. Karena Desa Bersinar ini
kecil banget anggarannya Bu. Iya. Jadi mau kami sekarang di sini ada berapa desa Pak ya? 135 desa. 135 desa. 135 desa kalau tiap tahunnya 2 Bu. Mungkin sampai saya pensiun nggak selesai Bu. Gitu. Ini makanya ini perlu dibicarakan. Nah, memang kalau bicara anggaran itu sangat mungkin badan yang paling kecil mungkin di BNN. Ya. Tapi itu tidak surut dengan kami, makanya kami juga kerjasama dengan Polres ya. Polres itu punya desa tangguh. Terus pokoknya ada desa-desa apa itu mungkin kita bisa berafiliasi dengan teman-teman. Tapi kalau program kami sendiri setahun 2 hanya Bu. Kalau program kami. Makanya kemarin juga kita ngobrol-ngobrol. Wah ini sampai kapan selesainya nih ya? Sampai pensiun nggak selesai. Iya betul sekali. Sedangkan korban dan penggunaan narkotika ini terus melaju ya Pak ya. Tapi Desa Bersinar ini Bu, seperti disampaikan Bu Meta dengan Pak Budi tadi. Jadi ini tingkat kerawanan itu yang paling tinggi itu baru kita masuk. Iya. Tapi kalau yang sudah aman-aman ya kita tinggal mempertahankannya hanya kunjungan aja. Iya. Nah artinya nih perlu diketahui ya oleh kawan-kawan di kecamatan. Jadi bukan berarti BNN Kabupaten Tanah Laut nih pilih kasih ya. Tapi mereka memakai sistem pemetaan tadi ya Mbak Meta ya, pemetaan ya. Oke. Baik Mbak Meta, setelah dibentuk Desa Bersinar, ini pemberdayaannya berupa apa saja nih? Kalau misalnya untuk kegiatan, jadi kita di Desa Bersinar, kalau dari P2M kita ada 2 program kegiatan untuk Desa Bersinar. Yang pertama namanya intervensi ketahanan keluarga. Di situ nanti kita mengundang keluarga, ayah atau ibu dan anak. Nanti kita lakukan kegiatan, kita beri materi tentang pencegahan narkoba. Kemudian yang kedua ada namanya remaja teman sebaya. Di situ nanti kita melakukan dialog interaktif terhadap para remaja seperti itu Bu. Oke. Lalu ada 9 desa yang sudah kita canangkan ya sebagai Desa Bersinar tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ya Mbak ya. Oke. Lalu keberhasilan kita di P2M-nya? Kalau untuk dilihat lagi setelah kita melakukan peta kerawanan biasanya terjadi penurunan tingkat kerawanan menjadi siaga seperti itu Bu. Nanti kita lihat lagi dari tim pemberantasan, mereka melakukan pemetaan kayak gitu dan hasilnya biasanya dari kemarin itu hasilnya turun kayak gitu menjadi siaga, dari yang waspada menjadi siaga seperti itu. Oke, artinya P2M kita ini bergerak pada penurunan ya, pencegahan, pada pencegahan, kemudian penurunan kerawanan. Nah, apakah P2M kita ini juga bergerak pada kalau kita tuh pemberdayaannya untuk melakukan sesuatu yang sekiranya dia tidak punya waktu lagi untuk bernarkobaan gitu. Gimana? Biasanya kita sarankan untuk di desa selain yang dari kami melakukan kegiatan, di desa juga kita sarankan misalnya melakukan ada fasilitas olahraga atau seperti itu. Betul. Oke. Lalu pemberdayaan yang ke arah ke ekonomi itu kalau di BNNK itu tidak ada Bu untuk pembiayaan anggarannya. Tapi kalau di provinsi mereka ada punya untuk life skill-nya seperti itu. Oke. Iya. Jadi pemberdayaan kita lebih kepada pencegahan. Iya, pencegahan dan penurunan risiko kerawanan ya di desa tersebut. Baik, Pak. Selain daripada peraturan perundang-undangan pusat yang kita pegang, karena mungkin situasi kondisi daerah kan berbeda-beda ya Pak ya. Untuk Tanah Laut sendiri kita punya kebijakan apa Pak yang mungkin menjadi spesifikasi gitu? Tanah Laut kan semua sesuai dengan Ibu ya, dari Undang-Undang Impres nomor 2. Itu udah 4 GN, seluruh kabupaten itu harus bikin perda. Di sini kalau saya ada perda. Ada perda kita ya. Perdanya sudah ada, cuma nggak tahu nomornya. Pak Budi mungkin tahu. Perda nomor 3 tahun 2022 Pak. Itu sudah menyangkut kegiatan P4GN yang akan dilaksanakan di Tanah Laut sampai berdasar perda ini tuh sampai membuat rawat inap itu Bu. Dasarnya dari perda itu. Perda di atasnya itu ada Permenkes, ada juga Permendagri, dan di atasnya itu baru Impres nomor 2. Karena tinggal setahun nih Bu Impres nomor 2 ini.
2020 sampai 2024. 2024 ya. Oh, dia punya batas waktu ya? Iya, makanya ini ada percepatan untuk itu. Ya. Oke. Lalu selama ini kita menggunakan peraturan perundang-undangan yang kita miliki. Adakah mungkin kendala-kendala, Pak? Karena kan kata orang sih, karena kita tidak tahu bagaimana di dalamnya ya. Narkoba ini kan berkembang katanya seiring dengan perkembangan zaman begitu. Apakah modusnya, bahannya atau apanya begitu. Nah, kadang-kadang ada kita yang tidak termuat di dalam aturan perundang-undangan. Jadi kalau bicara prekursor ya Bu, itu prekursor untuk kalau di dunia itu ada 700 sekian. Karena kebetulan saya Kabid Berantas Bu. Oh begitu. Jadi ada 700 sekian, yang masuk di Indonesia baru 127. Itu yang masuk di Indonesia. Yang masuk di Permenkes baru 93. Nah ini karena kita bermain di perundang-undangan, tapi tetap kita selalu, karena kita kan punya lab sendiri di Lido Bu. Nah di lab kami itu ada 127, di Permenkes baru 93. Ini selalu berkembang tentang untuk modus operandinya. Ya biasanya kita jalannya 2 langkah, dia harus 10 langkah Bu. Tapi kami sudah menggunakan semuanya, termasuk IT sudah kita gunakan. Nah cuman kami kan tidak disampaikan seperti ini kalau masa modus operandi. Tapi intinya selalu berkembang lah narkoba itu. Selalu ada yang baru. Tapi biarpun ada yang baru, semuanya berdasarnya ke amfetamin dan metafetamin. 2 itu Bu, yang dikenal oleh kita sabu dengan ekstasi itu Bu. Bahan bakunya semua itu berbentuk apapun, itu yang digunakan prekursornya untuk bahan bakunya. Cuma ditambah-tambah yang lain-lainnya gitu Pak. Yang aneh entah tambah tepung apa-apa. Tambah sprit sama apa gitu ya. Ini biasa minum sprit. Sebenarnya spritnya aja. Sebenarnya mungkin binatang pun dikasih narkoba nggak mau Bu. Sebenarnya ya. Jadi hanya ya mungkin ya itulah kehidupannya Bu ya. Mudah-mudahan dengan kita pencerahan begini, betul, kita mereka kan bersama-sama sadar ya, kita bersama-sama sadar. Oke Pak, selain daripada apa yang tadi Bapak sampaikan jenis-jenisnya, ini sekarang juga berkembang, ini lagi rame Pak di Suara Rakyat kita nih, ada gaduk dan apa itu tadi? Nah itu dia. Apakah ini termasuk dari jenis ini, termasukkah dari lahan pemberantasan di BNN atau bagaimana ini? Jadi kalau untuk BNN itu khusus narkotika. Jadi tapi boleh menyampaikan ke kami juga nggak ada apa. Gaduk itu minuman alkohol tradisional tuh ya. Yang dari laang itu bukan? Bukan Pak. Oh bukan. Alkohol campur itu Pak biasanya. Anggur. Jadi, ya? Iya. Anggur merah. Anggur merah itu kan obat kesehatan Bu. Sebenarnya. Kalau diminum saat sloki, tapi kalau satu krat mabuknya. Itu dia. Dan dicampur dengan alkohol itu. Jadi kalau kami narkotika tetap untuk masalah alkohol dan semuanya itu ranahnya dari teman kami di Polres Bu, di Kasat Narkoba. Tapi kami selalu koordinasi karena anggota kami juga anggotanya narkoba juga. Jadi anggota Berantas ini anggota Polres juga Bu. Jadi kita nggak ada penindakan khusus dari BNN. Kami hanya BKO, tugas khusus di BNN. Itu semua polisi juga untuk penindakannya. Jadi kita selalu kerjasama. Kalau ada seperti ini kita serahkan ke teman-teman Polres. Oh, berarti dia nanti akan masuk pada aturan di luar BNN ya? Malah sekarang mungkin kalau aturan yang baru itu Satpol PP ya Bu ya, untuk tipiring Karena untuk sementara ini untuk khusus alkohol itu belum dilarang untuk di Indonesia. Nah, tapi tipiringnya ada pendidikannya. Tapi kalau sudah dicampur, ini kan beda lagi kandungannya. Nah iya, makanya itu tadi apa yang ulun khawatirkan ini. Ini jenis-jenisnya sudah ditetapkan di dalam aturannya oleh Badan Narkotika Nasional. Kemudian di kita ini kan berkembang, masyarakat kita ini berkembang dengan campuran-campurannya. Bahkan ada yang tumbuh-tumbuhan ya kayak. Oh ya, yang baru itu Bu. Iya itu. Nah. Apa namanya itu? Iya makanya itu. Nah ini bagaimana BNN sendiri menyikapi hal seperti ini? Jadi gini, kami kan ngikutnya semuanya ke Depkes ya Bu ya. Nah, kalau di Kementerian Kesehatan tuh masuk di dalamnya, itu bisa kita tindak di situ Bu. Nah ini biasanya kita masukkan ke Menteri Kesehatan itu baru. Makanya dari 93 mungkin tahun ini akan bertambah lagi. Yang masuk dalam daftar itu.
Kalau nggak masuk daftar kan nggak bisa juga. Iya, nah itu dia yang ulun tadi kan Mohon izin tidak masuk. menambahkan barangkali Bu, untuk pemberantasan memang kita ada batasan, jadi hanya untuk narkotika saja. Tetapi di sini BNN juga turut membantu, khususnya di rehabilitasi Bu. Jadi rehabilitasi itu tidak hanya pengguna narkotika saja, tetapi narkoba atau bahan-bahan adiktif lainnya juga kita bisa bantu untuk merehabilitasi diri ya. Contoh kasus misalnya tadi ya tukang minum, gaduk dan sebagainya. Dan saat gaduk, ini ya yang banyak beredar saat ini yang anak-anak muda pakai biasanya penyalahgunaan obat kayak obat Seledril, diminum langsung 10 seperti itu. Kalau mereka atau orang tuanya ingin pulih, kami siap bantu seperti itu. Jadi itu andil kami di bidang rehabilitasi seperti itu. Oke, nah ini perlu kita sosialisasikan ya. Betul. Kepada masyarakat, khususnya para pendengar untuk Padang FM. Tandanya orang tua, keluarga, atau bahkan diri sendiri begitu ya, yang merasa kita pernah mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang dalam jumlah yang tidak sesuai dengan aturan gitu ya. Betul. Nah, dan ini memang sangat berbahaya ya. Bahkan katanya bahayanya ini lebih daripada narkotika begitu ya. Nah, bahayanya ya Bu, kalau bahayanya Bu. Iya, kan bisa sampai kematian juga. Iya, makanya itu. Kami pernah merehabilitasi yang pengelem, penyalahguna obat, misalnya 1 kali minum itu bisa 20 biji, tablet yang obat batuk Seledril itu. Dulu kan kasusnya Destro ya, Bu ya. Destro rame. Nah, Destro sudah di stop nih oleh Kementerian Kesehatan, tidak boleh beredar secara murni ya. Akhirnya masuklah ke kemasan-kemasan yang lain, bercampur dengan yang lain. Tapi banyak kan kalangan anak muda kita nih kreatif, tapi kreatif yang negatif berjalan laju, kreatif dan inovatif. Sehingga dia mencari lagi obat-obatan yang mengandung dextro. Contohnya misalnya kayak Seledril, komik, tapi mengkonsumsinya berlebihan. Atau dicampur dengan yang lain. Iya, kalau gaduk biasanya dicampur dengan kuku bima, bisa estrajo seperti itu Bu. Nah ini yang banyak kita dapati di kalangan anak muda kita sekarang. Gitu. Oke, dalam rangka upaya representatif nih Mas Budi, terhadap anak-anak muda kita, para pengguna yang obat-obatan yang terlarang itu tadi, dan juga para penjual nih, ini apa nih yang dilakukan oleh BNN sendiri? Kalau kami terkait hal tersebut memang belum ada arah ke sana Bu ya. Itu adalah kewenangan atau di Dinas Kesehatan sebenarnya untuk peredaran obat-obatan seperti itu. Dan sebenarnya bahan-bahan tersebut masih resmi, tetapi kok yang mengkonsumsi menyalahgunakan gitu ya. Jadi kita harus bisa membatasi bahwa ini bukan tidak dibolehkan untuk dijual, tetapi dijual dengan terbatas. Ini kadang-kadang ada yang mohon maaf warung-warung nakal ya, dalam kata kutip, nggak tahu ini anak-anak dijual aja, nggak ditanyakan dulu. Nah itu yang perlu sebenarnya dari masyarakat, kewaspadaan masyarakat di sana, seperti itu. Kalau boleh tahu Bang Budi, dalam rumah rehabilitasi BNNK ini bisa merawat berapa klien ya? Mungkin jumlah personel SDM di BNNK kan terbatas ya. Bisa merawat berapa klien ya untuk kapasitas kita kapasitas berapa? gitu nih? Kalau untuk tahun ini kami di dalam anggaran kami itu hanya di target 20 klien. Tapi alhamdulillah di tahun 2023 ini kita sudah merehabilitasi 33 klien. Artinya sudah over ya. Lebih target ya. Over. Kami itu tidak ada batasan, selama artinya kami masing-masing mampu untuk membantu, kita bantu. Nah, tetapi kalau pada saat yang kita tidak bisa bantu dalam artian yang tingkatan berat yang harus dirawat inap, maka itulah tadi alhamdulillah pemerintah daerah akan membentuk pusat fasilitas rehabilitasi rawat inap tersebut. Itu yang untuk korban penyalahguna yang kategori berat seperti itu. Iya. Ini kabar baik ya bagi kita begitu. Mungkin tambahan ya Bu ya. Silakan. Untuk berat untuk rawat inap itu sementara kita ditampung di Sampang Lihum seluruh untuk Kalimantan Selatan. Nah, cuman
aturan ini kan berubah-berubah regulasi. Betul. Kemarin harus punya kartu KIS. Kalau nggak punya kartu KIS, nggak bisa diterima. bisa bayar, Bu. Bayar. Bayarnya mahal. Jadi Mahal. Jadi umum. Iya, jadi umum, ya, betul. Dan memang mahal. Iya. Penyembuhan tuh mahal. Mhm. Jadi kalau Sabang Lihum kami 3 bulan tuh sampai 27 juta, 27. Luar biasa. Iya, Bu. Jadi memang mahal untuk penyembuhan narkotika. Makanya di BNN ini, nah kita pun juga bisa mengirim ke Tanah tempat-tempat yang punya BNN. Kalau di Kalimantan Tanah Merah ya. Tanah Merah di Kaltim. Itu Pak, yang dekat kami Tanah Merah, mungkin ke Makassar. Makassar ya, Badoka. Badoka. Kalaupun ini ke Lido, Bu. Ketemu artis itu Pak. Semuanya mintanya ke Lido, Bu. Iya. Banyak artis di sana. Ya. Cuman direhab nih. Direhab nih sakit kan, Bu. Iya. Nah, jadi kita bisa ke Lido, kalau rawat inap sekarang di Sabang Lihum. Jadi kalaupun kami sudah habis untuk jatah kami bisa minta koordinasi dengan BNNP atau dengan BNNK yang lain yang tidak tidak habis anggarannya. Cuman masalahnya disampaikan tadi kan 33 ya, Bu. 1 tahun. Yang sadar untuk rehab itu hanya 33 dari sekian ribu tadi, Bu. Iya. Oke. Nah ini kalau nunggu ya setahun 33 cuma, Bu, yang berani maksudnya. Sebenarnya bukan berani sih sebenarnya, mau atau tidak gitu aja. Nah ini tugasnya Bu Meta, Bu. Berarti Bu Meta nih harus keliling kampung gitu. Iya. Nah kami kemarin pernah ikut Bu Meta di kampung mana tuh, Bu? Bumi Jaya. Oh iya. Kami sampaikan, alhamdulillah Pak, sudah tidak ada sama sekali. Cuman masalahnya Pak, minggu ini baru ada ketangkep 1 ya. Berarti ada, saya bilang. Nah ini Pak, tolong mohon bantuannya. Jadi ini malah yang ditangkap itu orang baik, Bu. Oh. Rupanya dia pengguna. Nah, jadi kami juga berharap juga kalau kami sendiri, betul ya Mas Setiawan tadi, kalau dengan anggota kami segitu mencakup seluruh nggak bisa, makanya kita butuh bantuan semuanya. Dan mungkin nanti terakhir bisa disampaikan, Bu Meta, kan ada medsos kita ya, untuk bisa dihubungi kapan aja. Dan kalau ada ini, kita wajib hukumnya untuk mendatangi untuk menindaklanjuti apa yang sudah dilaporkan ke kami. Itu mungkin. Nah ini catatan kami juga, Bu, dalam setahun hanya 33 orang yang direhabilitasi, yang sadar. Yang sadar. Yang sadar. Kalau kami sanggup merehabilitasi berapa aja. Oh gitu. Oke. Nah lalu capaian kita seperti apa, Pak? Adakah kita punya target? Misalnya ini tahun 2023 tadi kita misalnya mentargetkan nih penangkapan ada berapa? Oke. Kita tahan dulu, Pak, kita ke suara pendengar. Baik, suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Oke, selamat memasuki tahun 2024 ya. Semua ada di sana. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Bu Arma. Ini ada rentakan sedikit lah Bunda. Oke. Kayak apalah yang menyadarkan orang yang selalu memakai kayak sabu-sabu, obat-obatan seperti alkohol. Yang paling terlarang banget itu loh, yang mana itu yang sampai menyakiti, yang sampai kecanduan kan orang Banjar, itu dan lagi makanya yang kayak gimana yang bisa menyadarkan masyarakat yang selalu memakai yang barang terlarang itu. Ataukah bisa, maaf tapi dulu ya Pak ya, ya Bu ya, apakah orang BNN itu bisa turun desa ke desa untuk bisa memberi apa seperti kepala desa, kalau ada anaknya yang seperti ini mohon mamanya bisa lapor ke desa gitu kan, supaya aman gitu loh Bunda. Kayaknya dilihat banyak banget nih seperti alkohol, obat-obatan. Iya betul. Cuma itu aja Bunda ya, supaya kayaknya terlalu banget gitu loh. Iya betul. Dan ini juga cukup mengkhawatirkan ya Bu ya. Iya, makanya Bunda sampai kelihatan seperti sempoyongan segala itu. Iya, betul. Oke. Bawa ke rumah rehab aja Bunda. Baik. baik. Terima kasih Bu Arma. Ya, makasih banyak Bunda. Salam sehat semuanya ya Bunda. Amin. Makasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang banyak sekali dirasakan oleh masyarakat kita, pada anggota masyarakat kita yang memang sering mabuk-mabukan, bahkan juga
tercurigai gitu ya, memakai sabu. Nah, ini bagaimana katanya untuk menyadarkan ini? Apakah BNN punya kewenangan untuk turun ke lapangan, memberikan pencerahan, atau mungkin melakukan edukasi atau apa begitu? Jadi sebenarnya bisa aja kami kapan aja dihubungi. Ini tugasnya Bu Meta, Bu. Iya. Biasanya banyak permintaan, jadi di luar dari target kami, itu bisa sewaktu-waktu kan Bu Meta kadang lapor, oh sekolah sana pengen minta sana, daerah sana. Itu di luar dari program kami. Itu non program, Bu. Itu bisa. Kapan aja penting bersurat ke kami. Non program berarti non budgeter ya? Bingung apa ini? Memang non budgeter, Bu. Iya. Itu hanya ya mungkin kita mengambil upahnya sebagai tanggung jawab Pak ya? Mengambil upahnya di akhirat nanti. Iya betul, sebagai tanggung jawab. Pengabdian Pak ya? Iya, pengabdian. Karena kemarin juga kalau bicara anggaran target, Bu, itu lebih dari 100% semua, Bu. Seluruhnya. Iya. Itu lebih 100%. Jadi apalagi dari Ibu Meta ini hampir 200 berapa persen tuh ya untuk kegiatannya. Jadi ya alhamdulillah sih banyak yang sadar juga, Bu. Jadi yang disampaikan tadi ya, kita ada namanya penguatan keluarga ya, Bu Meta ya. Jadi penguatan keluarga ya emang awal dari keluarga. Cuman ada juga keluarga yang tidak peduli juga. Iya. Tidak peduli dalam artian keluarga semuanya begitu, Bu. Oh iya ya. Nah ini mungkin penyerahan. Atau memang mereka menyerah sudah ini karena bisa diapa-apain lagi gitu kan. Biar aja sudah. Masalah juga di lapangan ini ditakutkan kan jadi musuhnya. Makanya kami ada nanti disampaikan aja Bu Meta ya, melapornya kemana. Nah biasanya kalau udah nyampaikan ke kami juga tidak akan menyampaikan, akan merahasiakan siapa yang memberikan informasi pada kami. Karena ini menyangkut situasi yang ya sangat-sangat perlu kerahasiaan juga. Betul. Karena memang kadang masyarakat juga takut kan gitu. Oke. Baik Pak, kita masih ke suara pendengar yang live Facebook kita melalui chatting. Ada Pak Jahmani di Sungai Jelai. Pertanyaannya bagaimana tindakan Pak terhadap toko-toko obat yang menjual obat daftar G yang obatnya bisa disalahgunakan pemakainya? Oke, satu. Oke, yang kedua, misalnya ada tempat yang mencurigakan dalam peredaran narkoba, apakah ke BNN kah atau ke polisi kah? Makasih, Udin sedunia. Oke, kemudian yang berikutnya ada Pak Amin di Plehari. Maaf Pak, apakah kalau di tanah laut dijadikan ada rujukan rumah inap untuk pemakai, apa tidak menjadi kekhawatiran bagi masyarakat tanah laut Pak? Yang bisa saja buhan narkoba terkumpulan di tanah laut. Iya, oke, itu dulu Pak. Ada 3. Oke. Baik, terima kasih. Berarti suara pendengar ini berarti orang-orang yang sangat baik-baik semua ini, Bu. Betul, pemerhati Pak. Pemerhati, kami mengharapkan seperti itu. Nah, pemakai mati Pak. Kalau masalah lapor-melapor itu, kalau untuk apotek dan semuanya itu ranahnya dari teman-teman kepolisian. Itu bisa laporkan ke sana. Tapi kalau ada kejadian yang mencurigakan itu semuanya bisa. Lapor ke kami bisa, lapor ke polisi bisa. Mana bisanya dan mana yang mau disenangi. Kalau senang ke BNN ya lapor ke BNN. Oh begitu. Kalau ke polisian lapor polisian. Mana disenangi dan mana yang mau dipercayakan gitu. Kadang kan masyarakat kan udah lapor begini nggak tidak lanjuti. Itu banyak juga. Enaknya gitu kan lapor ke BNN gitu karena kenal dengan Mas Budi gitu. Ya nggak apa-apa. Dan itu dirahasiakan Pak kami. Nah, lapor dirahasiakan Pak ya. Dirahasiakan. Oke. Terus untuk yang tadi kecurigaan itu enggak lah. Seharusnya kita kan malah bersyukur dengan adanya di tanah laut ini berarti keberkahan buat tanah laut. Karena rehabilitasi sangat ketat sekali. Tidak bisa keluar, tidak bisa dijenguk selama 3 bulan minimal. Jadi bukan langsung mereka berinteraksi dengan kita, kita enggak. Iya. Nah, jadi kekhawatirannya langsung berkeliaran gitu ya, enggak. Menebarkan virus gitu enggak makanya. Ya. Karena biasanya dari yang disembuhkan ini jadi agen-agen kami, Bu. Oh. Itu yang menyampaikan nanti, oh narkoba begini loh, dari mereka yang disembuhkan. Ya, pengalaman pribadi ya. Iya. Itu yang lebih masuk kepada mereka sama-sama pengguna. Jadi kekhawatiran Bapak, ya nggak apa-apa khawatir, tapi kami malah minta dukungan Bapak tuh doanya mudah-mudahan. Iya, dan ini menjadi satu bahan pemikiran bagi kita ya Pak ya. Biasa. Bagaimana nanti kita juga dapat memformat rawat inap itu agar tidak bias atau tidak bocor atau seperti itu, sesuai dengan yang dikhawatirkan oleh Pak Amin ini. Betul. Begitu. Iya. Baik, terima kasih rekan-rekan para pendengar yang sudah bergabung bersama kami.
di sini. Kita kembali ke capaian kinerja tadi Pak. Nah, tahun 2023 ini dari program-program yang tadi sudah disampaikan, nih boleh diungkap nggak berapa yang dirazia, yang ketangkap gitu, terus yang menyerahkan diri tadi sudah ada, oke, 33, terus yang lainnya Pak? Kalau yang lainnya kami sebenarnya target itu hanya 2 untuk tahun 2023 untuk penangkapan, dan itu tercapai semuanya. Nah, selain itu kami langsung backup dari provinsi Bu. Jadi provinsi yang turun ke sini itu dibawa ke provinsi, itu pencapaiannya provinsi. Untuk penangkapan itu 100%-nya 2 LKN 2 kasus. Kalau kami ini kan jaringan Bu. Kami memutus jaringan. Betul. Nah itu. Terus untuk yang lain-lain semuanya tercapai semua, target hampir lebih dari 100 semua Bu. Yang 100% hanya berantas saja. Untuk yang lainnya di atas 100%. Untuk pencapaiannya, untuk target yang disampaikan ke kami. Oke. Lalu di tahun 2023 Pak, adakah sesuatu yang luar biasa gitu? Misalnya nih, ternyata di tempat kita di Tanah Laut nih ada sarangnya, atau bahkan ada pengolahannya, atau ada apanya begitu? Yang bukan hanya pengguna, penyimpan, atau penjual begitu? Atau rahasia mungkin Ibu? Ya. Ya, untuk sementara sampai ke tingkat gudang itu apa ya? Ya bandar lah Bu di sini. Untuk sampai ke tingkat untuk penyimpanan besar enggak. Di sini cuma untuk konsumsi tanah laut aja. Artinya tanah laut yang lebih banyak itu berarti dikonsumsi ya Pak ya? Dikonsumsi di sini. Dikonsumsi, oke. Nah, lalu juga ini ada pertanyaan juga Pak, saya lupa tadi juga ada teman saya. Kalau bagi mereka yang tidak mengkonsumsi, tidak menyimpan, tapi sebagai kurir. Nah itu maksudnya ke penyalahguna Bu? Maksudnya ini apakah juga kita bisa melaporkan ke BNN? Apakah ini juga menjadi ranahnya BNN? Apakah ini juga bisa direhabilitasi atau bagaimana? Itu kalau kurir nggak bisa Bu, itu wajib. Karena kurir ini udah masuk tingkatan penyalahguna, tingkatan paling rendah itu kurir Bu. Nah biasanya kurir sekarang ini dia nggak pakai betul-betul bisnis. Betul. Jadi makanya sekarang untuk kurir itu di dalam undang-undang sekarang ini tidak perlu dia positif atau tidak. Malah kalau tidak positif dia membawa barang berarti indikasinya bahwa dia penyalahguna. Bukan korban ya Bu. Nah dia dalam jaringan. Nah jadi hampir sekarang semuanya itu ini by bisnis Bu. Nah ini tolong disampaikan kepada masyarakat. Ini yang diuntungkan tuh bandarnya. Mengambil di perbatasan Malaysia itu 1 kilo hanya 300-400 juta Bu. 1 kilo. Sampai di sini 1,7 1,8 miliar. Jadi bawa 1 kilo untungnya 1 miliar lebih. Tapi dia tidak melihat korbannya nih. Ini mungkin yang menjadi daya tarik ya Pak ya bagi penjual. Bagi penjual. Karena dia orang positif ya. Karena dia orang positif jadinya. Buat penjualnya positif. Gitu. Dianya sendiri kan aman gitu ya. Aman, nggak positif. Makanya di kami ini ada 2 program, satu menekan supply, menekan untuk pemasukan, yang kedua menekan demand permintaan. Nah penekan demand ini 2 ini Bu, satu Sri Kandi ini, ujung tombak kami, dan Pak Budi ini. Kalau demand ditekan permintaan, biarpun supply banyak kan nggak ada yang. Tapi karena permintaan ini banyak, supply-nya kurang Bu, mahal harga Bu. Nah, jadi tugas-tugas kami ini benar-benar 2 ini yang harus kita tekan. Kalau supply-nya dibilang nggak berhasil, udah berhasil, saya bilang sampaikan tuh di lapas tuh penuh Bu. Lapas penuh. Betul. Nah sekarang kita bagaimana menekan demand ini, permintaan kita tekan. Jadi itu kalau kurir itu nggak ada alasan Bu, itu masuk langsung Bu. Oke, begitu. Meskipun dia ternyata negatif ya. Tidak pakai dia. Bisnis ini yang bisnis bahaya. Bisnisnya itu ternyata yang ini juga perlu disosialisasikan nih kepada masyarakat kita. Artinya berhati-hati. Saya akan hanya mengantarkan katanya. Ya saya hanya mengantarkan. Nah ini ternyata kurir ini
Iya Bu. Lebih, iya. Karena di situ ada mengambil keuntungannya. Di pasal 114 kalau mendapat lebih keuntungan. berat berarti, lebih berat, Bu. ya ancaman hukumannya. Nah, Karena jadi sekarang jangan coba-coba. Hampir pebisnis ini semuanya nggak make Bu, hampir Bu. Oh begitu? Iya, dia murni by bisnis Bu. Karena orang yang bisnis narkoba ini tahu bahayanya narkoba. Iya. Pemakainya ini yang jadi korban enak-enak kan gitu. Oke, rumit sekali ternyata. Kalau di dalam undang-undang kami gini, ini pencerahan aja Bu. Ada namanya ada padanya Bu. Contoh banyak si Ani udah tahu nih, kita juga tahu nih bandar besar udah tahu lah. Tetapi kalau tidak ada barang padanya, itu kita nggak bisa menindak Ibu untuk pembuktiannya. Nah, iya. Ya makanya kita pakai IT semuanya. Boleh dia nggak ada barang tapi di IT dia bunyi, tetap. Tapi informasi itu tolong disampaikan kepada kami. Nah, untuk teknisnya mungkin tidak kami sampaikan di sini Bu ya. Iya. Karena nanti silakan aja kapan aja kok mau ke BNN bebas, ke ruangan saya juga bebas Bu. Oh. Karena ruangan saya itu pintunya nggak pernah saya tutup Bu. Oh begitu. Nah, jadi siapa aja boleh masuk. Iya. Nah gitu ini kabar baik juga nih bagi para pendengar kita, bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi, mungkin ingin menyampaikan informasi dan lain sebagainya. BNN terbuka. Terbuka. Ya, BNN terbuka, bahkan ruangan Pak Kepala BNN juga terbuka gitu. Iya. Kita punya call centernya Bu untuk BNN. Oke. Dan untuk masyarakat yang mungkin tidak bisa datang langsung, mungkin bisa melalui media sosial atau mungkin bisa call center. Silakan Mbak Meta. Untuk call centernya BNN bisa hubungin ke nomor 0821 5423 7230. Di sana bisa kita untuk layanan SKHPN untuk surat yang pembuatan bebas narkoba itu, kemudian permintaan sosialisasi juga bisa, kemudian pelayanan tes urin dan layanan rehabilitasi bisa di call center situ Bu. Oke, kalau di medsosnya? Medsosnya kita punya IG, Facebook. Untuk IG kita punya IG-nya info BNN Kap Tanah Laut. Untuk Facebook Budi Setia Nugroho. Budi aja udah. Saya aja gak hafal lah. Karena memang jarang main-main di medsos saya. Iya. Kayak gak ada waktu gitu ya Budi ya. Bukan gitu, memang gaptek gue. Memang zamannya nggak masuk kita Bu. Meta masih masuk Bu. Nikah anak saya malah. Untuk Facebook bisa di BNN Kabupaten Tanah Laut. Oke. Iya, Anda dapat Anda dapat melihat ya berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Tanah Laut di media sosial, baik itu melalui IG atau juga melalui Facebooknya ya. Oke. Dan di sana juga Anda dapat memberikan komentar, saran dan lain sebagainya juga. Nah, kalau ingin di call center Anda dapat masuk di 0821 5423 7320, betul ya? Oke, baik. Kayak Pak Budi sedikit Bu ya. Iya. Kalau bagaimana Pak memastikan kualitas hidup dari pasca rehab nih Pak? Apakah masih pemantauan ataukah ada bantuan dari BNN? Jadi gini, pasca rehab? Pasca rehab ini adalah proses di mana mereka sudah menyelesaikan rehabilitasi medisnya. Nah, di rehabilitasi medis kita ada pengawasan, pemantauan, yaitu melalui tes urin, melalui pemeriksaan fisik seperti itu. Di pasca rehab pun demikian. Jadi setelah mereka selesai rehabilitasi medis, nanti di lingkungannya itu akan kita pantau. Tidak hanya dari klien tersebut, tetapi juga di lingkungannya juga akan kita tanyakan bagaimana sikap dia selama bergaul di lingkungan. Kemudian di dalam pasca rehab itu pun suatu saat kalau memang diperlukan kita akan uji ulang lagi urinnya, sehingga kita betul-betul yakin bahwa dia itu memang sudah terlepas daripada penyalahgunaan. Kemudian kita berharap dengan adanya pasca rehab itu dia akan menjadi yang produktif setelah selesai rehabilitasi berkelanjutan namanya seperti itu. Alhamdulillah masih ada terus pemantauan Pak ya. Betul. Jadi seperti tapi bukan dimata-matai Pak ya. Iya. dipantau saja ya, tujuannya baik ya. Kita kan
menjaga kerahasiaannya. Iya, betul. Oke, Pak, ada satu lagi pertanyaan dari rekan Irman. Iya. Ini adakah katanya Pak yang selama tahun 2023 atau tahun sebelumnya itu pengguna narkoba ini yang mungkin mengalami sesuatu yang luar biasa sampai kepada kematian. Ini penting katanya Pak disampaikan agar yang lainnya takut katanya. Jadi gini, kita bicara kalau itu prevalensi Indonesia ya Bu. Jadi kalau untuk tanah laut sendiri Pak? Mungkin sementara ini laporan belum ada, karena pengobatan kan nggak ada di sini Bu. Oke, paling berat seperti apa Pak? Apa yang terjadi? Jadi untuk di Indonesia itu kematian per harinya itu 50 dari narkoba. Diakibatkan oleh narkoba? Iya, 50. Meskipun yang tertinggi itu laka lantas ya Bu. Jadi satu harinya itu 50 orang. Dalam ini prevalensi terakhir Bu, itu survei dari UI dengan apa perkembangan kemarin. Jadi perharinya itu 50. Nah kalau kita bicara tanah laut sendiri itu untuk kematian. Kita bicara segi ekonomi ya Bu. Jadi pengguna yang kita menengah aja ya middle, itu 1 bulan bisa pakai 1 gram taruhlah. Kali 15.000 berarti butuhnya 1.500 kilo kan Bu. Kali 1 juta aja. Wow. Jadi per bulannya itu bisa sampai 150 miliar untuk belanja narkotika. Kalau dipakai pembangunan, per bulan itu Bu. Iya. Ini luar biasa ya. Itu satu. Untuk yang kedua, masalah pecandu ini itu sarafnya udah putus karena dia yang diangkat itu saraf kesenangannya. Itu yang sangat berbahaya sehingga dia tergantung-gantungan terus. Akhirnya larinya ke mencuri. Jadi kita jangan lihat narkobanya, karena ketergantungannya itu baru mencuri dan sebagainya. Jadi semua kejahatan dilakukan untuk membeli. Makanya kadang keluarga itu pancinya hilang gitu kan, kompornya hilang. Nah itu. Cucian hilang, jemuran gitu ya. Kalau sudah sampai ke sana ya tinggal kematian aja. Dia seperti mayat hidup aja dia. Zombie. Ya. Kalau zombie masih bisa hidup lagi, ini mayat hidup. Iya. Nah, Itu. kalau untuk selama 2023 mungkin Pak ada kejadian atau korban yang menderita bagaimana begitu seburuk-buruknya begitu. Yang paling buruk nih kita temui di tahun ini. Karena kami kebetulan semuanya itu hampir masuk ke lapas ya Bu ya. Yang paling berat-berat karena semuanya membawa barang lebih di atas SEMA. Ya paling buruk ya ketergantungan itu ya Pak. Iya. Ya sampai dia ya paling buruk gimana ya kayak bahkan hilang ingatan gitu kayak bisa nggak? Makanya ke Sambang Lihum Bu. Iya. Sebenarnya begini, kenapa kok Sambang Lihum? Karena dianggapnya ini udah orang gila Bu. Kan pertanyaannya kan kenapa Sambang Lihum kan tuh orang gila-gila. Iya. Ya memang orang gila Bu yang kita masuk ke sana. Dan proses di Sambang Lihum tuh lebih parah daripada orang yang stres Bu. Ya dari narkoba ini. Itu yang kami lihat itu sampai keluarganya ya nggak tega ya, dianggap level 4 Bu. Malah orang gila level 4 yang di yang di pasung ya, iya Bu. Yang di tempat tidurnya itu. Rupanya pas kita tanya memang dianggapnya tuh level 4 untuk ininya. Karena yang pertama tadi disampaikan Bu, karena pengguna ini adalah pembohong yang paling lihai di antara pembohong. Jadi kalau dia bicara meyakinkan banget. Nah biasanya ketemu Pak Budi dengan konselor, karena konselor ini dari psikolog ya. Psikolog. Nah dia jujur semua Bu. Tapi di penindakan ditanya nggak ngaku dia. Tapi di psikolog dengan caranya dia bicara ngaku semuanya. Jadi di saat dia berbohong itu dia akan tetap dengan pembohongannya itu. Artinya dalam tahun ini atau tahun sebelumnya Tanah Laut belum menemukan ya Pak ya adanya korban yang sampai meninggal ya. Ya, sampai meninggal. Tapi ini bukan berarti tidak ada. Ya, bukan berarti tidak ada. Dan ini juga patut menjadi perhatian bagi kita semua agar ya data yang tidak ada ini memang benar-benar tidak ada. Ya, benar-benar tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada karena kan nggak ada tuh Bu masuk rumah sakit karena narkoba gitu Bu. Ya kita tidak tahu meninggalnya dia apa karena memang pengguna kan tidak akan melapor dia. Karena dianggapnya kalau melapor sampaikan Pak Budi tadi di saat melapor bahwa ini narkotika, wah
dianggapnya masih hal yang tabu. Iya. Sebenarnya masyarakat tahu, Bu, bahwa ini tabu. Cuman masalahnya untuk membendung inilah yang kita bersama-sama itu. Iya, luar biasa, rumit sekali ya kalau kalau kita berbicara soal narkoba ini. Ya, contoh gini Bu, kalau Ibu nonton di Netflix atau di film kan, itu di dunia tentang narkotika ya seperti mafia tuh ya. Begitulah rumitnya. Sebenarnya kami ini saya membayangkan seperti benang kusut Pak kayaknya. Makanya apa? Untuk penyalahguna mereka tidak bisa dikatakan sembuh tapi pulih saja. Pulih. Jadi kenapa BNN menggunakan kata pulih? Karena kalau sembuh berarti dia bisa kembali seperti semula. Ya, tapi pulih belum tentu ya. Oke. Atau adakah misalnya nih Mbak Meta atau Mas Budi, mereka yang sudah kita rehab gitu, kita nyatakan pulih, tapi ternyata kambuh lagi? Banyak Bu. Jadi itu semua memang harus dukungan kita semua, tidak hanya satu orang. Kalau hanya mengandalkan dia sendiri, saya yakin tidak akan pasti labil. Apalagi kalau dia kembali ke lingkungannya itu juga, sehingga pasti ada pola pikir yang ingin menggunakan kembali. Tebulik. Contoh misalnya ya, kita biasa misalnya dengan Mas A misalnya, make walaupun dia sudah tidak menggunakan, tapi di ingatan dia masih tersimpan tuh. Oh begitu. Gitu. Kalau ingat si A, dia ingatnya make. Artinya pengaruhnya itu lama ya, tersimpan di dalam makanya memori tidak kita. bisa sembuh. Jadi kita hanya memulihkan psikologinya, tapi tidak bisa menyembuhkan saraf-saraf yang putus tadi seperti kata Bapak. Itu permanen, itu tidak akan mungkin bisa sembuh. Sehingga kadang-kala ada yang dia berkata tidak nyambung dan sebagainya, itu memang sudah efek daripada penyalahgunaan obat tadi. Kalau bahasa Banjarnya itu meranyau ya. Meranyau. Atau kita berpandir A, ini jawabannya B, C gitu. Kami pernah Bu, mohon izin, ada klien yang dibawa oleh keluarganya. Itu sudah nggak bisa ditanyakan lagi. Jadi cuma satu, karena dia orang Islam, mohon maaf, jawabannya cuma satu, ulun terserah Allah Ta'ala aja, ulun terserah Allah aja. Apapun yang ditanya, jadi nggak nyambung sudah, gitu. Itu sudah parah. Dan kami pernah juga mengirim, kalau itu tapi bukan dari Tanah Laut Bu, tapi tetangga kita dari Tanah Bumbu, itu dari ngelem dari usia SMP. Sampai berhenti sekolah. Kalau usia dia sekarang tuh mungkin sudah mau kuliah, itu saya rujuk ke Samarinda di asesmen sama dokter spesialis saraf. Ternyata sudah bukan ke ranah rehabilitasi Pak, tetapi masuknya ke gangguan jiwa. Seperti itu yang tapi udah lama sih Bu. Nah yang paling berat itu yang kita dapati adalah sakau itu adalah rasa sakit yang luar biasa karena akibat tadi dia nggak bisa dapat barang atau tidak bisa menggunakan gitu. PR banget buat pencegahan nih, Bu. Iya, betul sekali ya itu. Makanya itu dengan rumitnya ya permasalahan narkotika ini. Pertanyaan hiburan sedikit Bu ya, buat Meta nih. Dalam rangka menangkal daya tangkal kita untuk anak-anak remaja ini, apakah sekarang atau yang sudah dilaksanakan ataupun di tahun depan ada event buat anak muda nih? Karena biar edukasinya nggak boring gitu Bu. Buat anak muda. Biasanya kan anak muda ini boring banget loh ya. Itu lagi langsung face to face gitu. Biasanya kita waktu nanti ada namanya Hari Anti Narkotika Internasional. Nah, di situ biasanya kita adakan event-event buat anak muda seperti kayak tahun kemarin kita adakan event Mobile Legends seperti itu, terus bikin kopi barista seperti itu. Jadi kita ke komunitas-komunitas seperti itu. Kita juga sudah melaksanakan drag race kemarin ya. Kemarin. Ya, dalam rangka merangkul anak-anak muda yang memberikan ruang untuk beraktivitas yang positif lah seperti itu. Sehingga kita coba kemarin dengan IO dari Banjarbaru kalau nggak salah ya, alhamdulillah gitu kan ada peningkatan gitu seperti itu. Nanti next mungkin kompetisi musik Bu ya. Itu baru mau terpikirkan oleh ada festival kita ya. Iya. Satu kerja dua gawe.
Siap. Oke, baik para pendengar setia Radio Tutung Mana FM dimanapun Anda berada. Sayang sekali waktu kebersamaan kita di pagi hari ini sudah berada di penghujung. Dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pagi hari ini benar-benar dapat memberikan pencerahan bagi seluruh masyarakat kita untuk dapat bersama-sama bekerja sama menangani masalah narkotika ini. Ya. Dan terima kasih kepada Pak Toto yang sudah berkenan hadir, Mas Budi dan Mbak Neta. Kemudian juga Mas Imam, ya selamat bertugas. Siap, Bu. Semoga tercapai semua target. Saudara pendengar